Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melakukan P2H sebelum melakukan pengoperasian. Ya, karena hari ini kita akan praktek. Yang paling pertama adalah melakukan pemeriksaan secara keliling. Ya, mengelilingi nanti alat ini dan pastikan jika ada kerusakan. Kemudian melakukan pemeriksaan sebelum engine start. Ya, kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan selama unit ini beroperasi. Ya, jadi ketika mengoperasikan harus juga memastikan dari suara mesin ataupun ada error yang muncul di monitor panel. Kemudian yang terakhir melakukan pemeriksaan sebelum meninggalkan unit ini atau setelah unit beroperasi. Harapannya jangan sampai ada yang mengalami kerusakan ya setelah dilakukan pengoperasian. Nah, dan setelah ada yang didapatkan maka harus dilaporkan kepada pengawasnya. Oke, bagian pertama yang harus dilakukan pemeriksaan secara visual yaitu dengan melihat kekencangan dari track link, baik itu kiri maupun yang sebelah kanan. Nah, kemudian prosedur untuk melakukan pemeriksaan kekencangan yaitu dengan cara memasang bistar yang lurus dari front idler di sini, kemudian di bagian atas carry roller, kemudian diukur nanti ketinggiannya dengan menggunakan mistar dan batas maksimumnya yaitu 3 cm. Itu yang harus dilakukan pemeriksaan kekencangan daripada track link. Nah, akan tetapi sebagai operator kebanyakan melihat secara visual saja jika mengalami kekendoran ataupun mungkin tracknya terlalu kencang ya. Bisa melihat langsung ketika sebelum melakukan pengoperasian. Dan bahkan juga ada unit yang lain yang dengan cara menjack unitnya, ya. Kemudian saat unitnya terangkat, maka diukur kerenggangan daripada tracklink bagian bawah. Ya, itu terserah sih ya, tergantung dari unitnya. Tapi sebagai operator yang jelas saya sudah bisa memastikan bahwa jika kondisinya terlalu kendor, maka bisa menyebabkan tracklink lepas. Kemudian di bagian bawah sini ya, pastikan kondisi dari idler dan kondisi dari track link ya. Nah, ini ada track shoe-nya yang harus juga dicek kondisi dari keempat bautnya. Nah, ada beberapa cara melakukan pemeriksaan baut track shoe yaitu dengan cara dipukul-pukul. Kemudian kebanyakan juga hanya melihat secara visual ya, ketika kendor biasanya ada bekas bergetar ataupun misalnya tanah tidak bisa menempel. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh operator-operator senior untuk memastikan bautnya ini kendor atau tidak. Karena tidak mungkin dilakukan pengecekan semuanya dengan dipukul seperti mekanik yang dia lakukan. Nah, untuk bagian busing pastikan tidak ada keretakan ataupun kausan yang berlebihan. Karena busing ini yang langsung bersinggungan dengan tracking. Kemudian keretakan di linknya itu juga sering terjadi. Nah, silakan dilakukan pengecekan dan keretakan juga pada bagian front idler. Nah, di dalamnya ini ada oli juga sebenarnya ya, untuk melumasi dari bearing. Nah, dan perlu dilakukan pengecekan juga, terutama di bagian track adjuster, di mana di bagian dalam sini ada komponen track adjuster yang berfungsi untuk meredam benturan dari depan. Di dalamnya ini ada juga springnya. Ini spring bisa diraba dari sini, ya, untuk memastikan ada yang patah atau tidak itu bisa dicek di situ. Kemudian untuk melakukan penyetelan untuk keluar masuknya si idler itu bisa dilakukan di sini dengan menggunakan grease NLJI 2 agar supaya apa bisa menekan atau mengencangkan tracking jika trackingnya nanti mengalami kekendoran. Nah, ketika kondisinya ingin dikendorkan maka bisa dilepas dulu bautnya kemudian ditekan dari depan. Biasanya operator ketika mau melepas tracklingnya ya kemudian bisa dikendorkan di sini kemudian ditekan bucket dari depan kemudian tracklingnya dilepas. Begitu pula juga dengan sebaliknya ketika ingin memasang kembali setelah trackingnya terpasang maka
dilakukan penyetelan di situ. Yang selanjutnya komponen carry roller atau top roller. Pastikan bautnya tidak ada yang mengalami kekendoran dan tidak mengalami kausan. Carry roller ini biasanya macet karena sering tertimbun dengan tanah yang jarang dibersihkan oleh operator, menyebabkan carry roller ini jarang berputar sehingga mengalami kausan yang tidak merata. Nah, operator wajib melakukan pembersihan setiap hari, dicungkil supaya tidak eh, tanahnya tidak membatu di situ atau mengeras di area sekeliling carry roller. Kemudian ada track roller, ada beberapa nih, ada kurang lebih 6 sampai dengan 7 untuk PC 130 datar 7. Nah, pastikan juga bautnya dan keausannya. Ya, jangan sampai sudah ada yang mau lepas atau bautnya sudah ada yang kendor, kemudian dipaksa untuk melakukan pengoperasian sehingga bisa menyebabkan hilangnya nanti track roller ketika beroperasi. Nah, semuanya harus dipastikan baik dari luar maupun dari dalam. Kita mengarah ke bagian sini ada track guardnya. Ya. Track guard ini yang berfungsi mencegah track link ini keluar dari landasannya atau tempat mountingnya. Di mana kalau ini tidak terpasang, mungkin saja track link bisa cepat lepas ketika beroperasi. Kemudian ada footstepnya, tempat pijakan kaki. Ya. Sebelum naik ke dalam cabin. Dan di sini ada komponen final drag yang berfungsi untuk meningkatkan torque, ya, di mana putaran dari travel motor diteruskan oleh final drag sekaligus meningkatkan torsinya dan selanjutnya akan diteruskan ke sprocket. Pastikan bautnya sprocket tidak ada yang mengalami kekendoran, ya. Kemudian sprocketnya ini tidak mengalami keausan, ya, karena sprocket inilah yang akan berhubungan atau bersinggungan langsung dengan bushing. Ya. Barangkali dia runcing atau kausan yang berlebihan. Nah, di dalam final drip ini juga ada olinya, ya, yaitu SAE 30, ya, dimasukkan ke sini. Tapi pastikan level dulu, diratakan, kemudian diisi dan dikendorkan dengan menggunakan baut, ya, pakai handle, ya. Nah, di sini ada olinya, oil level, pastikan dia harus rata. Jika olinya keluar di lubang ini, dua ini, maka olinya level dan bagus. Jika kurang, maka operator wajib menambahkan. Nah, di sini tidak ada untuk pengecekan seperti dipstick, ya, karena ini kondisinya sering tertanam dengan lumpur. Jadi berbeda pengecekannya seperti di swing dan di engine. Kemudian di bagian bawah juga pastikan kebocoran, apakah itu kebocoran final drive ataupun kebocoran dari travel motor. Karena jika kedua komponen ini ada menggunakan oli SAE 30 dan ada menggunakan oli hidrolik, di mana travel motor digerakkan dengan menggunakan oli hidrolik, sedangkan final drive dilumasi dengan SAE 30. Selanjutnya kita mengarah ke bagian bucket. Nah, di sini ada bucket, dipastikan tooth bucketnya apakah ada yang aus atau ada yang kendor atau longgar, terutama di bagian pin. Ya, jika pinnya longgar maka bisa lepas tooth bucketnya. Kemudian set cutting dan selanjutnya melakukan pengecekan atau greasing manual pada ketiga pinnya nih. Ya, ada 4 kalau nggak salah di sini, ya. Itu dilakukan greasing sampai dengan grease lama tergantikan dengan grease yang baru yang dipompa masuk ke dalam pin. Nah, ini dipompa di sini, ya, sampai dengan oli grease yang bekas itu keluar, digantikan oleh oli yang baru. Nah, kemudian di sini ada link A-nya, dipastikan tidak terjadi keretakan, ya. Kemudian di bagian depan juga ada link H-nya. Ya. Kemudian di sini dipastikan kondisi dari silinder bucket. Nah, ini namanya silinder bucket dan di dalamnya ada root. Ya, mengkilat ini namanya root. Pastikan tidak terjadi goresan atau kerusakan. Karena komponen ini yang paling sering dirusakkan oleh operator ketika menggiging, menggali, sering tergores. Dan selanjutnya lock pin bucket dipastikan tidak ada yang kendor sebelum pengoperasian. Kemudian kondisi hostnya dan kondisi silinder arm, perlakuannya sama seperti silinder bucket. Nah, ini adalah armnya, ya.
Ini adalah Arab dan di atas ini ada boom, ya. Itu dipastikan tidak terjadi keretakan terutama di bagian las-lasnya itu ya. Dan di bagian buntut sini ada hose 4 biji ya untuk menggerakkan silinder boomnya, dan dipastikan kondisi dari pelumasan dan lubrikasi untuk gear dari circle bearing ya. Circle bearing di sini yang mengikat antara upper struktur dengan lower struktur. Jadi operator melakukan greasing di sini sebenarnya melumasi bearingnya saja, belum melumasi gear dari circle bearing yang ada di dalam. Karena circle bearing ini ada bearingnya dan ada juga gearnya. Ya. Dan kebanyakan operator hanya melakukan greasing bearing saja. Untuk memeriksa kondisi banyak tidaknya grease di dalam circle gear, itu harus dibuka dari atas dan diisi dengan menggunakan grease. Nah, kopernya ada di dalam sini untuk 130. Mungkin yang lain bisa naik untuk memeriksa letak kopernya di mana, sehingga lebih mudah untuk mengisi grease nanti bagian dalam dari circle gear. Nah, banyak operator yang tidak mengetahui tempat ini, karena yang mereka lakukan hanya melakukan greasing bagian luar saja, tapi tanpa melihat kondisi di grease yang ada di dalam circle gear. Caranya harus diisi ya, dimasukkan pakai tangan biasanya ya, sampai dengan diputar, diisi terus sambil eskavatornya diputar 360, kemudian diukur ketinggiannya kurang lebih 2 cm dari permukaannya ya. Kalau itu tidak dilakukan maka bisa menyebabkan kerusakan pada gear bagian dalam untuk circle bearing. Ya, itu harus dipastikan agar merata pengisiannya dan diukur nanti ketinggiannya dengan baik. Di sini ada koper untuk travel motor ya. Dipastikan nanti di sini jika ada kebocoran oli dan di dalam area selangnya ini ya, maka terjadi kebocoran oli hidrolik dan bisa bikin olinya berkurang ya. Nah, kita masuk ke area sebelah kanan, hydraulic pump. Nah, hydraulic pump ini fungsinya untuk mensirkulasikan oli hidrolik ya, yang dari tangki menuju ke attachment atau di hydraulic systemnya. Di mana oli yang diisap oleh hydraulic pump ini untuk PC130 dia menggunakan satu pompa hidrolik ya, di mana oli yang dari tangki sini itu disirkulasikan ya, sebenarnya disirkulasikan olinya. Nah, ini adalah tangki hidroliknya. Biasanya kalau bukan di sini tempatnya untuk melakukan pengecekan level oli hidrolik, maka itu diletakkan di bagian belakang sini. Nah, pastikan kondisinya sebelum melakukan pemeriksaan oli hidrolik di sini, diposisikan terlebih dahulu unitnya sesuai dengan unit itu yang kita lakukan P2H. Setiap unit berbeda-beda. Terkadang ada label terpasang di sini untuk menginstruksikan kepada kita sebagai operator harus di posisi seperti apa sebelum melakukan pemeriksaan oil levelnya di sini. Nah, selain daripada ketinggian oil level hidrolik yang dilakukan pengecekan, pastikan juga dalam fisiknya, yaitu warnanya. Jika warnanya sudah menghitam, berarti ada kemungkinan terjadi overheating pada hydraulic systemnya. Nah, ini yang harus dipastikan. Jangan cuma levelnya saja. Karena kalau sering overheat juga ya bisa menyebabkan perubahan warna pada oli hidrolik. Nah, di sini ada dua filter ya. Ada filter fuel ya. Kemudian ada oil filter dari engine. Nah, untuk engine biasanya komponen-komponen filternya dipasang di area pompa. Kebanyakan unit seperti itu. Untuk membedakan yang mana fuel filter dan yang mana oil filter, rata-rata selang untuk fuel filter itu lebih lentur. Ya, siapa tahu nanti ya tidak ada kodenya atau tulisannya, ya bisa saja nanti operator bingung yang mana oil filter dan yang mana fuel filter. Nah, di sini juga jangan sampai dilupa untuk melakukan pengecekan, pastikan di area hydraulic pump tidak mengalami kebocoran. Dan di sini, ini hampir lupa, di sini ada water separator yang memastikan fuel tidak terkontaminasi dengan air. Jika melihat ada kandungan air di dalam water separator, segera dikuras atau dibuang airnya ya. Berarti tanda-tanda bahwa di dalam fuel itu memiliki air ya, bisa dikuras nanti tangkinya.
karena sangat berbahaya jika ada air di dalam fuel system. Nah, jika kebocoran juga ada pada area pompa, maka bisa menyebabkan oli hidrolik sering nambah. Dan ini ada namanya counterweight. Counterweight ini sebagai pemberat keseimbangan antara depan dengan belakang. Biasanya sih macam-macam isinya di belakang ya untuk counterweight. Ada pasir dan lain-lain ya, gantung dari produknya. Kemudian di bagian bawah, lihat kondisi apakah terjadi kebocoran oli hidrolik, sumbernya dari mana. Nanti kita di atas memastikan bahwa apakah di area kontrol valve atau oli engine yang mengalami kebocoran, kemudian area pompa di bagian mana, itu bisa dilihat dari bawah sini. Sekaligus melihat kondisi baut sekeliling daripada circle bearing dari belakang, ataupun premnya maupun koper-koper yang dari bawah yang penyok ataupun yang retak itu bisa dipastikan. Kemudian lanjut di sebelah kiri, pastikan kondisi aki dalam kondisi aman ya. Yang pertama adalah kabelnya, jangan sampai ada yang kendor untuk positifnya maupun di negatifnya. Dipastikan jangan sampai mengalami kendor. Kemudian air akinya jika berkurang bisa ditambah dari sini sesuai dengan levelnya. Setiap level itu satu sel itu dipastikan ya, karena bukan setiap sel itu memiliki batas ketinggian yang berbeda. Ya, jadi bisa dilihat dari samping. Ya, ini kurang lebih sekitar ada 6 sel dalam satu aki. Dipastikan air akinya normal. Sebenarnya ada 2 aki ya, cuma ini dilepas karena ada perbaikan. Dipastikan juga kebuntuan daripada saringan udara. Nah, cuma untuk PC130 ini Komatsu sudah dilengkapi sensor, bukan lagi dash indicator yang sebelumnya. Nah, ini sensornya di dalam sini mengindikasikan atau membaca jika terjadi kebuntuan pada saringan udara. Operator hanya bisa melihat di monitor panel nanti jika mengalami kebuntuan. Untuk memastikan di sini buntu atau tidak, sebenarnya tidak ada indikator. Ya, tidak ada indikator, cukup memeriksa kondisi dari vakuator valve-nya di sini. Nah, kita lihat dulu saringan udaranya seperti apa. Operator juga bisa melepas. Ya. Nah, ini adalah saringan udaranya. Untuk melakukan pembersihan harus dibersihkan ya, berlawanan arah, dibersihkan dari dalam dengan menggunakan udara bertekanan. Kemudian pada penutupnya di sini ada vakuator valve yang membuang debu ketika engine mati dan menutup ketika engine hidup. Nah, kotoran yang akan tertimbun di situ dan dibuang ketika engine mati lewat vakuator valve ini. Semua unit biasanya memiliki komponen ini. Nah, kemudian jika sudah dibersihkan ya, maksimal 6 kali pembersihan ya. Jangan sampai setiap hari dibersihkan tapi lupa mengganti saringan udaranya. Ini kita lihat ada sampai 6 kodenya. Jika sudah 6 kali disemprot dengan menggunakan tekanan udara, maka saringan udara ini bagian luarnya harus dilakukan penggantian. Tidak ada standar menyatakan bahwa harus diganti setiap 2000 jam atau 1000 jam. Itu tidak ada. Kalau yang dulu iya. Kalau sekarang jika memang harus dibersihkan atau diganti ya wajib diganti karena menyesuaikan dengan kondisi operasi. Lanjut di sini kita lihat kondisi daripada subtank air radiator. Pastikan air radiatornya berada di antara low dan high ya. Dimana subtank ini sebagai tangki cadangan, jika nanti tekanan dalam radiator penuh atau berlebihan tekanannya akan dibuang ke sini. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Kemudian lihat kondisi daripada coolernya, baik itu radiator, oil cooler maupun after coolernya, diperiksa semua jangan sampai mengalami kebuntuan. Ya, jangan sampai ada plastik, daun-daun yang mungkin bisa menyumbat di 3 cooler ini. Nah, dan pastikan tidak ada kebocoran untuk ketiga cooler ini ya. Nah, kemudian di yang merah ini ada pressure seat ya. Pastikan juga kabelnya tidak ada yang putus. Oke, kemudian calon operator juga harus mengetahui bagaimana cara membuka pintu ya. Ini adalah locknya untuk menutup ya. Dan jangan sampai sebelum masuk ke dalam kabin atau naik ke dalam kabin harus menggunakan 3 titik tumpu. Ya. 3 titik tumpu itu 2 tangan yang berpegangan dan 1 kaki yang berpijak. Jangan sampai 1 tangan begini. Nah, itu
satu tangan menelpon, satu yang memegang handrail, itu sangat berbahaya sekali. Jadi gunakan dua tangan, satu kaki atau 3 titik tumpu. Jangan membelakangi pintu ketika turun dari unit, ya, sangat berbahaya sekali, ya, karena bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, operator harus mempedulikan keselamatan saat mengoperasikan unit. Jangan sampai safety diabaikan. Mendingan sekarang tidak usah jadi operator kalau misalnya keselamatan itu diabaikan. Kemudian selanjutnya, untuk kelas PC 130 atau 13 ton biasanya akinya berada di box di dalam ini. Tapi maaf, untuk PC 200 boxnya di situ. Kalau 130 dia berada di sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat, sebelum mengoperasikan wajib cek semua kacanya di sebelah kanan. Nah, ini kaca sebelah kanan dipastikan di sini ada keretakan. Nah, jangan sampai shift sebelumnya yang memecahkan, kemudian kita sebagai operator yang shift baru lupa melakukan pengecekan dan ternyata kita dituduh untuk yang memecahkan kacanya, ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, di sini ada komponen swing motor, ya, di mana fungsi swing motor ini untuk swing kiri dan kanan. Swing motornya di atas, ya, ada 2 hose yang menggerakkan kiri dan kanan. Nah, kemudian ada hose drainnya yang tengah ini, ya. Hose drain yang tengah ini pembuangannya kembali ke tangki. Nah, travel motor berada pada bagian atas dan swing motor ada pada bagian atas dan swing gear ada pada bagian bawah. Yang perlu dilakukan pemeriksaan, pastikan oli daripada swing gearnya ini level, ya. Jangan sampai olinya kurang ataupun olinya berlebihan. Jika oli berkurang, maka bisa jadi olinya ini bocor masuk ke dalam circle gearnya. Nah, lakukan pengecekan di sini. Caranya ditarik, nah kemudian dilap, ya. Harus menggunakan majun atau kain, ya. Nah, mana nih lapnya nih? Nah, ini kita akan coba lap, ya, supaya lebih jelas nanti ketika kita tarik ulang, ya. Jadi cabut, ya, posisikan jangan sampai rata, harus ke bawah seperti ini, ya. Dilap, kemudian dimasukkan kembali dipsticknya, kemudian ditarik. Nah, posisinya harus miring seperti ini, ya. Harus lebih rendah pengecekannya dan kita lihat olinya berada antara low dan high. Berarti kalau seperti ini olinya aman. Oli yang digunakan standarnya untuk Komatsu yaitu SAE 30 untuk swing gearnya. Swing gear ini untuk melunasi gear planetary yang ada di bagian dalam. Nah, di mana swing gear ini berfungsi untuk meningkatkan torsinya ketika kondisi swing. Kalau swing motornya hanya berfungsi hanya memutar saja, ya, merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga putar kiri maupun kanan sesuai dengan pengendalian operator. Nah, kemudian di sini ada kontrol valve, ya, di mana kontrol valve ini yang berfungsi untuk mengatur aliran hidrolik, kemudian menciptakan tekanan hidrolik, ya. Semuanya dikontrol di sini, ya. Pastikan tidak terjadi kebocoran maupun selang-selangnya semua atau hose-nya tidak mengalami kebocoran juga. Bautnya tidak ada yang kendor. Itulah yang harus dipastikan sebelum melakukan pengoperasian. Karena di sini kebanyakan oli hidrolik semua nih, ya. Kalau di sininya banyak oli hidrolik bocor, ya percuma. Ya, kita kehabisan oli 1 jam pengoperasian harus ganti lagi, isi lagi oli, ya percuma kita melakukan pengoperasian. Pasti banyak menghabiskan cost, ya, atau pengeluaran. Ada hose kecil di sini datangnya dari handle. Inilah yang kamu gerakkan nanti di dalam. Jika handle itu kita gerakkan, maka bisa bergerak. Kemudian di bagian depan ada center joint atau swivel joint yang berfungsi agar supaya menghantarkan atau meneruskan aliran oli supaya hose tidak melintir, ya. Kalau kita menggunakan hose langsung dari kontrol valve ke travel motor, nah itu bisa melintir hose-nya, ya. Jadi menggunakan center joint atau swivel joint supaya hose tidak dapat melintir.
walaupun dalam kondisi berputar, ya. Nah, selanjutnya pada bagian mesin, ya, harus dipastikan paling pertama yaitu level oli engine, ya. Kita cabut sticknya seperti biasa, ya. Kemudian saat dicabut pastikan dilap terlebih dahulu sama kasusnya seperti tadi, kemudian dimasukkan kembali, ya, dimasukkan, kemudian dicek, ya. Oli harus berada di antara low dan high. Ya, posisinya harus tegak seperti ini, ya. Ya. Jadi jangan sampai posisinya dibalik, ya, bisa jadi olinya kelihatan penuh terus nanti, ya. Kemudian kalau kurang itu bisa diisi dari sini, ya, untuk lubang refillingnya dengan menggunakan oli SAE 15W40 untuk oli engine. Itu kebanyakan orang gunakan, atau SAE 30 sebenarnya bisa, ya. Tergantung dari kondisinya ataupun suhunya, ya, daerah sekitar, ya, untuk menggunakan oli apa saja. Tidak perlu dipermasalahkan kalau ada oli menggunakan 30 atau SAE 15W40 itu sama saja sebenarnya. Cuma lebih bagus kalau menggunakan oli multigrade. Nah, kemudian selain itu, apa yang harus dilakukan pengecekan daerah engine? Ya, banyak, ya, seperti ada turbo, ya. Harus pastikan kondisinya jangan sampai ada oli bocor ataupun klemnya ada yang kendor. Karena kalau terjadi kekendoran, ya, bagian sisi blower sini ataupun sisi turbin itu bisa menyebabkan kerusakan pada turbo ataupun kerusakan dalam mesin. Ini klemnya, jangan sampai ini kendor. Ya, ini contohnya kendor ini. Kalau kendor berarti bisa jadi nanti udara yang dari saringan udara tadi itu, ya, akan tersedot masuk sehingga kotor, ya. Debu-debu akan masuk ke dalam engine menyebabkan engine-nya cepat rusak atau blowback-nya tinggi. Nah, kemudian injektor pastikan tidak mengalami kebocoran, karena kalau injektor mengalami kebocoran, ya, bisa berbahaya. Dan ini ada fuel filternya juga, ya. Dan pipa-pipanya ini dipastikan semua ada sekitar 4 injektor untuk PC130. Nah, jangan sampai nanti bocor menyembur ke muffler atau ke knalpot, ya, ke exhaust manifold bisa menyebabkan kebakaran. Ya, jangan sampai hal-hal sepele seperti itu bisa menyebabkan kebakaran, ya. Kemudian pastikan kondisi hose untuk oli mesin, kemudian semua hose maupun baut-baut jika ada yang mengalami kekendoran itu segera lakukan pengencangan sebelum melakukan pengoperasian. Karena daerah engine ini adalah daerah yang kritikal sekali. Jika kurang diperhatikan bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian pastikan kondisi kekencangan daripada pibel, ya, atau pambel jangan sampai kendor, ya. Karena kalau ini rusak atau tidak terpasang dengan baik maka bisa menyebabkan overheat, ya, karena kipas tidak berputar. Nah, di sini ada intercooler yang mendinginkan udara dengan menggunakan udara, ya, supaya suhu udara dari turbo itu bisa didinginkan dan bisa lebih padat kembali dan meningkatkan torsinya. Kemudian di sini ada termostat, ya, mengatur suhu daripada mesin. Jika termostatnya sudah panas, mendeteksi 70 derajat Celcius, maka dia akan membuka jalurnya masuk ke dalam radiator. Nah, tangan kiri saya ini adalah radiator. Apakah operator wajib memeriksa air radiator di sini? Sebenarnya tidak wajib, apalagi dalam kondisi panas. Kalau kondisi panas cukup melakukan pemeriksaan pada subtank saja. Tapi kalau dingin seperti ini ya nggak apa-apa, operator bisa melakukan pemeriksaan di sini. Karena kalau cap radiator ini bermasalah juga, bisa jadi di dalam tangki cadangannya full, tapi di dalam sini kosong. Maka tidak apa-apa melakukan pemeriksaan, tapi dalam kondisi dingin. Jangan sampai kondisi panas dipaksa, ya, itu tidak boleh. Kemudian kita sedikit membahas mengenai penutup radiator. Penutup radiator ini, ya, berfungsi satu sebagai menjaga tekanan dalam radiator, kemudian menaikkan titik didih, kemudian yang ketiga yaitu sebagai penutup, ya, supaya air tidak tumpah. Nah, pada cap radiator ini ada vacuum valve dan ada pressure valve. Jika di dalam tekanan dalam radiator ini kurang, maka air dari tangki cadangan akan disedot masuk. Maka yang berfungsi atau yang bekerja di situ adalah vacuum valve-nya. Ya, vacuum valve-nya dia masuk melewati selang ini, kemudian nanti akan masuk ke dalam radiator. Jika di dalam radiator ini mengalami tekanan yang tinggi, maka dia akan membuang
untuk masuk ke dalam tangki cadangan. Seperti itu terus terjadi pada radiator ini, antara radiator dengan tangki cadangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kabin ya. Di dalam kabin sini kita lihat semua dia komponen-komponennya. Ada lock levernya sebelah kiri, pastikan dalam kondisi turun ya. Jika posisi naik maka engine tidak bisa di start ya. Kalau posisi naik seperti ini tidak bisa di start. Kalau seperti ini itu bisa di start, tapi tidak bisa digerakkan ketika engine sudah running ya. Kemudian cara pegang handle juga dipastikan ya, jangan sampai seperti ini ya. Nah, handle-nya juga itu harus dipegang ya sesuai dengan standarnya ya. Beda, setiap unit berbeda-beda ya. Ya, karena ada tombol juga di atas, harapannya bisa menjangkau juga, jangan terlalu ke bawah ya. Harapannya bisa bekerja semua saling kombinasi dan lebih mudah untuk mengoperasikan. Karena kalau tangan juga terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa cepat capek ya. Kemudian untuk pedalnya di sini ini lebih bagusnya seperti ini ya. Ini diinjak seperti itu ya. Posisinya kaki seperti itu ketika mengoperasikan ya. Bisa menggunakan tangan ataupun kaki ya. Bisa seperti ini untuk cara pengoperasian dengan bagus. Kemudian bisa melakukan settingan untuk kursinya juga, tapi ini tidak bisa ya. Kemudian di sini ada starting switch, ada posisi heat, off, dan on maupun start. Ketika di start pertama kali, usahakan gasnya ini posisi minimum dulu. Ya, kemudian ada di sini saklarnya untuk buzzer cancel. Ketika diaktifkan maka jika terjadi error, suaranya akan hilang tapi errornya tetap muncul. Kemudian pada ujungnya ini, saklar ujung ada swing lock, di mana swing lock ini mencegah supaya tidak terjadi swing ketika swing digerakkan. Harapannya untuk menghindari ketika swingnya ini, baik itu mungkin ya saat naik low void, kemudian saat travel dalam kondisi sempit itu bisa diaktifkan untuk swing locknya. Ya, untuk monitor panel mungkin nanti penjelasan berikutnya kita akan bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.